Oke, halo selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Sevanya Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal matematika tentang trigonometri ya. Dalam hal ini aturan kosinus. Soalnya seperti ini. Pada segitiga ABC dibilang panjang AC adalah 4 cm dan panjang BC-nya adalah akar 13 cm. Terus jika sudut antara BAC-nya adalah 60 derajat, maka panjang AB itu sama dengan berapa? Gitu ya. Jadi ini yang kita coba kerjakan sebentar. Kalau kita lihat dari bentuk soalnya, ini adalah bentuk sebuah segitiga. Jadi kemungkinan nanti yang akan kita gunakan kalau nggak aturan kosinus, berarti kita menggunakan aturan sinus. Nanti kita akan coba lihat ya. Tapi sebelum saya membahas soal ini, saya ingatkan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, channel Sevanya Daniela ini kita menyajikan pembahasan soal dan penjelasan materi untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dan setiap hari kita upload video-video baru. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Supaya setiap hari waktu kita upload video yang baru, kamu dapat notifikasinya. Oke, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Kita lihat pembahasan ini sebentar. Baik, untuk mengerjakan soal ini saya udah buatkan sebuah segitiga. Ini kelihatan seperti sama sisi, tapi ini segitiga sembarang ya. Misalkan ini saya titik A, ini titik sudut yang B, dan ini yang C. Oke. Kalau kita lihat dia bilang panjang AC di sana 4 cm. Jadi panjang ini adalah 4 cm. Terus BC-nya adalah akar 13. Panjang sebelah sini adalah akar 13. Dan sudut BAC ini adalah 60 derajat. Kalau BAC 60 derajat berarti yang di sini 60 derajat. Oke. Yang diminta adalah panjang AB. Yang bawah ini anggaplah saya misalkan X. Nah, kalau udah kebayang bentuknya segitiga seperti ini, kita baru bisa lihat apakah ini menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Nah, kamu harus ingat kalau pada aturan sinus, maka harus berpasangan antara sisi dengan sudut. Jadi sisinya 2, maka sudutnya 2. Tapi kalau aturan kosinus, sudutnya 1 cukup, tapi sisinya 3-3-nya harus ada. Sekali lagi ya, saya ulangi. Kalau pada aturan sinus, kalau kamu gunakan aturan sinus, maka pada segitiga itu harus berpasangan antara sisi dengan sudut. Jadi kalau sisinya ada 2, maka sudutnya juga 2. Nah, itu berbeda dengan aturan kosinus. Kalau pada aturan kosinus, sudutnya hanya diperlukan 1 saja, sedangkan sisi harus 3-3-nya ada. Ya, jadi kalau kita lihat dalam soal ini sudutnya hanya 1, 60 derajat, ketiga sisinya ada 4, akar 13, dan X. Sehingga kita bisa gunakan aturan kosinus. Jelas ya? Jadi kamu nggak usah bingung pada saat kapan kita menggunakan aturan sinus, pada saat kapan kita menggunakan aturan kosinus. Oke, kalau kita udah putuskan ini menggunakan aturan kosinus, jangan lupa rumus aturan kosinus adalah sisi miring sisi di depan sudutnya. Itu yang pertama kali. Jadi, ini adalah akar 13 dikuadratkan. Gitu ya. Ini sama dengan apitnya masing-masing. 4 kuadrat ditambah dengan X kuadrat minus 2 kali 4 kali X kosinus sudut apitnya yaitu 60. Agak mepet ya, saya tulis bawah ya. Oke. Kalau di rumusnya kan pakai kayak gini. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat minus 2BC gitu ya. Kosinus sudut A-nya. Gitu ya, sisi A berarti di depan sudut A. Nah, kita gunakan yang ini karena kosinusnya dari sebelah sini. Berarti sudut di depannya, sisi di depannya adalah yang akar 13 ini. Oke, saya lanjutkan ke bawah sini ya. Oke, akar 13 kuadrat gampang. Ini 13 sama dengan ini berarti 16 plus X kuadrat gitu ya, minus 2 kali 4 kali X, saya biarkan 8X gitu ya, 8X kosinus 60 itu setengah. Bisa ya? Oke, kalau kita lanjutkan sekarang, di 13 sama dengan 16 plus X kuadrat pasti, ini plus 16 plus X kuadrat gitu, ini menjadi minus, ini adalah 4X. 8-nya kali sini 4X gitu ya. Oke. Sekarang 13 saya masukkan ke sini. Saya pindah sebelah sini ya. Jadi ini adalah X kuadrat saya susun. Min 4X. Yang ini ya. 16-nya tetap plus 16. Min 13 sama dengan 0. Kebayang ya? Jadi seakan-akan 13-nya masuk ke luar sebelah kanan sehingga jadi minus. Tapi urutannya saya susun. Ini tadi plus ya. Saya salah nulis di sini. Oke, nggak masalah. Ini kita selesaikan sekarang. Ini menjadi X kuadrat. Min 4X. Ini adalah plus 3.
kita ketemu sebuah persamaan kuadrat dalam X. Gitu ya. Karena itu kalau lihat dalam pilihannya, memang jawabannya kemungkinannya ada 2. Oke, kalau lihat bentuk ini, maka ini pemfaktorannya tidak terlalu sulit. Ini saya yakin kamu dari sejak SMP udah belajar cara memfaktorkan bentuk seperti ini. Ini saya langsung aja ya. Ini X min 1 kali dengan X plus 3. Min 3, sorry. Gitu ya. Ini dikalikan jadi plus 3, dijumlahkan jadi min 4. Ya, kalau kamu bingung cara memfaktorkan ini, bisa lihat pelajaran kamu di SMP. Oke. Nah, berarti ini menjadi X min 1 sama dengan 0. Atau X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1 kemungkinannya. Atau X sama dengan 3. Itulah jawabannya. Jawabannya 1 atau 3. Itulah panjang AB yang mungkin. Jadi kalau kita lihat dalam pilihannya itu adalah B. Oke. Jadi pengerjaan soal ini tidak terlalu sulit. Yang penting kamu udah buat gambar segitiganya. Dari sini kamu tentukan apakah dia aturan sinus atau aturan kosinus. Setelah itu masukkan dalam rumusannya seperti biasa. Jangan lupa kalau aturan kosinus yang di depan itu adalah sisi di depan sudutnya. Gitu ya. Jangan lupa. Kamu hitung biasa, ketemu sebuah persamaan kuadrat dalam X yang merupakan panjang AB. Kamu faktorkan, didapatlah nilai X-nya, yaitu panjang AB-nya, yaitu 1 atau 3. Bisa ya? Kalau masih ada yang bingung, ada yang ingin ditanyakan, silakan kamu tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa sekali lagi buat ilmu subscribe, silakan kamu subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-temanmu yang lain. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya.